Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok satu, dengan judul yaitu Rangka Atap Anti Karat dan Rayap. Nah, di sini dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Aris Ihwanto dengan mata kuliah Edu Construction. Selanjutnya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Safira Diva Bebianti, yang kedua Siti Imratus Soleha, yang ketiga Siti Rohmatunisa, yang keempat Winda Andrianingsih, dan yang terakhir yaitu saya sendiri Yasinta Octaviana Putri. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai atap rangka baja. Nah, apa sih atap rangka baja itu? Atap rangka baja merupakan suatu konstruksi atap yang sama seperti konstruksi atap kayu konvensional. Tetapi perbedaannya dalam konstruksinya terletak pada bahan material yang digunakan. Atap yang biasa kita temui pada rumah tempat tinggal yaitu menggunakan kayu konvensional atau berbahan dasarnya kayu. Akan tetapi, sedangkan atap rangka baja justru tidak menggunakan kayu sama sekali, tetapi menggunakan baja ringan sebagai material utamanya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Siti Rohmatunisa. Kepada Siti Rohmatunisa, dipersilahkan. Selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Berikut jenis bahan baja ringan yang dapat dipakai untuk bahan konstruksi atap baja. Yang pertama, ada baja ringan kaso atau trus, yaitu berfungsi sebagai rangka atap agar bisa ditaruh genteng. Selain itu juga berfungsi sebagai komponen penguat tiang dan kuda-kuda. Yang kedua ada bondek. Jenis ini paling sering dan mudah ditemui, biasanya dipakai sebagai pelapis atau pembungkus untuk menahan beban dan tekanan beton. Bondek digunakan untuk membangun rangka atap atau untuk menggantikan triplek. Yang ketiga ada spandek, yaitu jenis baja ringan yang berbentuk seperti lembaran, biasanya dipakai sebagai penutup lapisan luar kerangka atap rumah atau kanopi. Yang terakhir ada baja ringan kanal C. Bentuk dari baja ini menyerupai huruf C. Fungsinya digunakan sebagai penyusun rangka atap. Selanjutnya akan dibahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan rangka atap baja yang pertama yaitu tahan karat dan anti rayap. Yang kedua, ekonomis atau hemat karena keberadaannya yang mudah dicari dan ditemukan. Yang ketiga, mudah dipasang, kecepatan waktu dan biaya pengerjaannya lebih murah. Yang keempat, bahan baja ringan lebih lentur dan kuat. Selain itu, baja ringan juga merupakan material yang bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Dari segi kekurangan rangka atap baja ringan, yang pertama, mudah terbawa angin atau mudah terbang. Yang kedua, nilai keindahannya berkurang. Yang ketiga, proses pembuatannya kurang ramah lingkungan. Yang keempat, berakibat fatal jika terjadi kesalahan. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan rangka atap baja dengan rangka atap kayu. Perbedaan yang pertama dari segi keramahan lingkungan. Rangka atap baja dinilai kurang ramah lingkungan, sedangkan rangka atap kayu dinilai ramah lingkungan. Lalu dari segi biaya rangka atap baja dinilai lebih murah, sedangkan rangka atap kayu biayanya lebih mahal. Lalu ada dari segi ketahanannya, rangka atap baja tidak mudah berkarat dan anti rayap, sedangkan rangka atap kayu mudah keropos dan dimakan rayap. Lalu ada dari segi pemasangannya, pemasangan rangka atap baja lebih mudah dan cepat, sedangkan pemasangan rangka atap kayu lebih sulit dan lama. Tahapan pemasangan rangka atap baja. Pertama, persiapan kerja. Siapkan gambar kerja, rangka atap, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlengkapan pemasangan rangka atap. Alat yang dibutuhkan yaitu bor, heksagonal soket, meteran, water pass, mesin pemotong, gergaji besi, palu, dan alat penyiku. Selanjutnya dilakukan leveling dan marking. Pertama, dengan menggunakan water pass dan penyiku, pastikan permukaan atas ring balok dalam keadaan rata dan siku, yaitu membentuk sudut 90 derajat. Kedua, pastikan rangkaian ring balok dalam keadaan mengikat semua bangunan dan tersambung dengan kolom yang ada di bawahnya. Ketiga, berikan tanda pada posisi saat meletakkan kuda-kuda. Dan yang keempat, ukur jarak antar kuda-kuda. Selanjutnya dilakukan pengangkatan dan pemasangan kuda-kuda. Pertama, angkat kuda-kuda dan pastikan posisi kiri dan kanan kuda-kuda. Kedua, kontrol posisi kuda-kuda sehingga tegak lurus dengan ring balok menggunakan benang dan unting-unting. Ketiga, kencangkan kuda-kuda dengan plat menggunakan baut.
Keempat, kencangkan plat dengan ring balok menggunakan baut tanam, lalu tambahkan balok penopang sementara. Kelima, ulangi langkah ke-1 sampai langkah ke-4 sehingga semua kuda-kuda berdiri sesuai dengan posisinya. Periksa ulang jarak antar kuda-kuda, kemudian periksa juga kedataran dari semua puncak kuda-kuda, lalu pastikan garis nok mempunyai ketinggian yang sama rata. Pasang balok nok dan pasang bracing atau pengikat di atas batang yang ada di sisi atas kuda-kuda dan di bawah rem. Kemudian, pasang rem dengan jarak yang menyesuaikan jenis penutup atap yang akan digunakan. Lalu, setiap pertemuan rem dengan kuda-kuda dipasang gording. Untuk pemasangan gording tambahan setelah kuda-kuda terakhir yang menumpu pada ring balok. Jadi, untuk gording tambahan diletakkan atau dipasang setelah kuda-kuda terakhir sudah bertumpu pada ring balok. Kemudian pasang sailing buttons pada permukaan bagian atas bottom cord kuda-kuda. Lalu kencangkan dengan baut dengan menggunakan jarak antar masing-masing sailing button yaitu 120 cm. Kemudian adalah terkait pemasangan penutup atap. Untuk proses pemasangan penutup atap dengan konstruksi rangka baja harus diperhatikan 3 hal. Yang pertama yaitu periksa kembali pemasangan kuda-kuda. Yang kedua, menentukan jarak reng lalu pasang reng dengan menggunakan baut. Yang ketiga adalah pasang dengan cara satu jalur tertutup atau satu jalur penutup dari bagian bawah menuju bagian paling atas.